Inilah SDN 79 Kendari, bukan sekolah yang megah, melainkan sekolah sederhana di tengah rindangnya hutan, jauh dari pemukiman. Lokasi yang menantang, tempat saya mendedikasikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti SPD. Saya berasal dari SD 79 Kendari. Alasan saya mengikuti kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman literasi dan numerasi siswa kelas 5 di SD 79 Kendari. Perkenalkan, nama saya Hastuti sebagai ASN P3K Angkatan 2 Kota Kendari. Saya bertugas di sekolah ini sejak tahun 2023. Perjalanan saya sebagai guru penggerak telah melahirkan sebuah aksi nyata yang berkelanjutan dan berdampak. Saya akan memaparkan kerangka STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi tentang upaya penguatan literasi dan numerasi di kelas 5 melalui program Polisi dan Matas, Pojok Literasi dan Matematika Asik. SDN 79 Kendari adalah laboratorium hidup dengan tantangan geografik unik. Akses kendaraan umum nihil atau tidak terjangkau, 8 km dari rumah, dan jalan yang sangat menantang. Mayoritas orang tua murid berprofesi sebagai nelayan. Inilah konteks sosial murid saya. Hasil asesmen awal dan rapot pendidikan tahun 2024 menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di kelas 5 sangat rendah. Murid kesulitan memahami teks operasi hitung dasar kontekstual. Infrastruktur digital yang minim. Tidak ada jaringan internet atau wifi di sekolah kami. Saya harus mandiri menggunakan paket data untuk variasi pembelajaran saya. Keterbatasan ini menuntut saya untuk menemukan solusi inovatif yang berbasis kearifan lokal. Tantangan yang pertama, setiap hari saya harus menjaga daya tahan fisik dan keselamatan di jalan demi memastikan kehadiran di kelas. Kehadiran guru adalah hal yang paling dinantikan oleh murid setiap hari. Faktor orang tua siswa sebagian besar adalah nelayan. Hal ini juga menjadi tantangan bagi saya, di mana murid sering terlambat dan tidak hadir karena ikut melaut. Pendekatan individual untuk memberikan pemahaman pentingnya pendidikan adalah kunci. Kesenjangan kontekstual. Buku teks berisi ilustrasi dunia modern, padahal dunia murid adalah laut, ikan, dan perahu. Tantangannya, saya harus membuat konsep literasi dan numerasi yang nyata, beralih ke gerobak, pasar ikan, dan jenis-jenis ikan yang ada di keseharian mereka. Keterbatasan kuota dan internet yang tidak stabil sering merusak semangat belajar yang sudah saya bangun. Disinilah daya tahan emosional seorang guru diuji. Menghadapi tantangan di atas, saya meluncurkan serangkaian intervensi berbasis kearifan lokal. Saya memastikan kesiapan fisik dan kendaraan saya adalah aksi pertama saya. Penguatan literasi. Dalam hal ini, saya membuat beberapa proyek. Proyek yang pertama yaitu proyek polisi atau pojok literasi. Saya membuat pojok literasi di sudut kelas. Proyek ini merupakan kelanjutan dari proyek guru penggerak saya. Setiap hari murid membaca di pojok literasi. Mereka mengisi jurnal, mencatat tokoh dan amanat pada bacaan yang mereka baca. Selain itu, saya membuat proyek mini dongeng. Hal ini berkolaborasi dengan orang tua siswa. Saya mengumpulkan cerita rakyat lokal dari orang tua dan menulisnya kembali dalam bentuk mini dongeng yang menarik. Saya menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan cerita sehingga menarik siswa untuk membaca setiap hari. Dalam penguatan numerasi, saya membuat proyek MATAS, yaitu Matematika Asik. Kami menggunakan media yang dekat dengan keseharian siswa. Di antaranya, murid mengukur panjang meja dan lebar meja dengan jengkal tangan mereka. Setelah itu, mereka juga mengukur panjang tali karet
yang mereka bawa dengan menggunakan jengkal atau tangan mereka. Setelah itu, mereka juga mensimulasikan tangkapan ikan, jenis-jenis ikan, harga jual ikan, bahkan murid belajar operasi hitung dasar dalam konteks yang nyata atau real. Adaptasi digital. Saya tetap mengenalkan teknologi dengan paket data mandiri saya. Saya memodifikasi kuisis menggunakan barcode di kertas tanpa alat digital siswa untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Saya juga membuat kartu flash raksasa untuk antarmuka digital untuk mengenalkan kepada siswa bentuk alat-alat digital dan cara pengoperasiannya sehingga siswa tidak kaget dalam melihat dan mengenal alat-alat digital. Berkolaborasi dengan orang tua melalui grup WhatsApp, saya memberikan pemahaman pentingnya kolaborasi. Saya meminta orang tua siswa meluangkan sedikit waktu mereka menceritakan dan meminta anak-anak mereka untuk menghitung, mengukur benda-benda yang ada di rumah mereka. Cerita dari orang tua tersebut dikumpul dan saya menulis kembali dalam bentuk mini dongeng sebagai bahan bacaan literasi siswa di kelas dan di pojok literasi saya. Dari serangkaian aksi di atas yang telah saya lakukan, hasilnya sangat memuaskan. Siswa menunjukkan kepercayaan diri dan pemahaman teks yang lebih baik. Perbendaharaan kata meningkat. Dalam numerasi, kemampuan hitung dasar siswa meningkat karena pembelajaran relevan dengan keseharian mereka. Usaha keras saya terbayar lunas dengan mata berminar siswa. Terjadi sedikit peningkatan pada hasil rapot pendidikan SD 79 Kendari di tahun 2025, khususnya literasi. Namun pada numerasi masih di bawah standar. Pendidikan yang berkualitas tidak boleh terhenti karena keterbatasan fasilitas. Kurikulum yang efektif adalah kurikulum yang beradaptasi dengan karakteristik siswa. Keterbatasan adalah ruang berkreasi dan berinovasi. Dengan keterbatasan yang ada, saya menjadi lebih tangguh, gigih, dan kreatif. Saya membuktikan bahwa inovasi berbasis kearifan lokal berdampak nyata. Saya siap beradaptasi dan berjuang demi kemajuan sekolah dan murid saya. Tantangan bukanlah hambatan, melainkan tempat yang baik untuk berkreasi dan berinovasi. Pendidikan adalah cahaya yang harus menyala, bahkan di tengah hutan yang paling gelap. Saya Putri Karonisa, pelajaran hari ini menghitung barang menggunakan batu. Saya menjual kepada pemilik ikan itu. Hari ini pelajarannya seru dan enak. Saya Putri Wulandari, saya berada di kelas 5, mata pelajarannya baik dengan bagus.